nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Halo semua, perkenalkan saya Adalia Zahwa Islami dari program studi pendidikan agama Islam lokal PAI 2A. Baiklah, pada kesempatan pada kali ini atau video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yang mengenai ulumul hadis yang berjudul klasifikasi atau pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi. Nah, di dalam pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi ini ada 3 bagian. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Jadi pembagian hadis itu ada 3, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih ini secara bahasa artinya sehat lawan dari sakit. Maksud dari sehat ini adalah jauh dari hadis sahih ini jauh dari penyakit atau tidak ada cacat. Secara bahasa, secara istilah, hadis sahih ini adalah sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir. Hadis ini disampaikan oleh orang-orang yang adil, dhabit, serta tidak ada penyelisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya atau yang disebut dengan syadz. Hadis ini tidak ada ilat atau tidak ada kecacatan di dalam hadis tersebut. Nah, selanjutnya hadis sahih ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu sanadnya bersambung. Jadi hadis sahih ini sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, tidak terputus. Yang kedua syaratnya diriwayatkan oleh orang-orang yang adil atau seorang perawi yang adil. Jadi di dalam hadis sahih ini seorang perawi itu harus adil di dalam hadis-hadis yang ia riwayatkan. Selanjutnya syarat yang ketiga itu kuat ingatan atau dhabit. Jadi di dalam hadis sahih ini seorang perawi harus kuat ingatannya, yang tidak boleh pelupa dalam meriwayatkan hadis-hadis yang ia riwayatkan. Yang keempat itu syaratnya tidak ada syadz. Maksud dari syadz ini adalah tidak ada penyelisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya. Dan yang terakhir tidak ada ilat, yang mana maksud dari ilat ini adalah suatu sebab yang tersembunyi yang dapat merusak status kesohihan hadis meskipun zahirnya itu tidak ada cacat. Nah, itulah tadi syarat-syarat dalam hadis sahih. Selanjutnya hadis sahih ini ada contoh hadis sahih. Contoh hadis sahih ini ma'akhrajahul Bukhari fi sahihah qala haddatsana Abdullah ibni Yusuf qala akhbarana Malik an ibni Syihab an Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'al maghribi bitur, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im
dari bapaknya berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur dalam sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya hadis sahih ini, hukum hadis sahih ini adalah para ulama telah bersepakat bahwa hadis sahih ini harus diamalkan dan dijadikan sebagai hujah syariat. Di dalam hadis sahih ini ada karya-karya. Yang pertama itu karya Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Mustadrak Al-Hakim, yang keempat Sahih Ibnu Hibban, dan yang kelima Sahih Ibnu Huzaimah. Selanjutnya ada klasifikasi hadis sahih, itu ada dua. Yang pertama sahih li dzatihi dan yang kedua sahih li ghairihi. Yang pertama ini sahih li dzatihi ini adalah sahih yang memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal, seperti sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Dan yang kedua itu sahih, yang kedua tadi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi ini adalah hadis yang kesasihannya disebabkan oleh faktor lain, karena hadis li ghairihi ini tidak memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Baiklah teman-teman, kita tadi bahas hadis sahih. Sekarang kita akan bahas hadis hasan yang kedua. Hadis hasan secara bahasa itu adalah baik dan bagus. Secara istilah adalah sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil, kurang dobitnya, tidak ada syudzud dan tidak ada ilat di dalamnya. Selanjutnya hukum dari hadis hasan ini adalah boleh diamalkan dan dijadikan sebagai hujah syariat. Baiklah teman-teman, di dalam hadis hasan ini ada contoh, yaitu hadatsana Yahya ibnu Sa'id, hadatsana Bahrul hadatsani Abi an Jaddi qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummaka qala qultu summa man qala summa ummaka qala qultu man qala summa ummaka summa abaka summa al-aqraba fal aqrab. Yang artinya dari Bahas bin Hakim, ia mengatakan, meriwayatkan hadis kepadaku bapakku dari kakekku, katanya, aku bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Aku bertanya, kepada siapa lagi? Rasulullah menjawab, lalu kepada ibumu. Aku bertanya, lalu kepada siapa lagi? Rasulullah menjawab, lalu kepada ibumu. Aku bertanya, lalu kepada siapa? Rasulullah menjawab, ibumu, kemudian bapakmu, kemudian keluarga kerabat, dan selanjutnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Teman-teman, di dalam hadis hasan ini ada macam-macam. Ada dua macam. Yang pertama hadis li dzati dan yang kedua hadis li ghairihi. Yang pertama ini hadis li dzati ini adalah hadis yang memenuhi segala syarat-syarat yang ada di dalam hadis hasan, seperti sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, kurang dobitnya,
hadis dhaif ini yang ketiga, hadis dhaif bisa diamalkan dalam masalah fadail atau keutamaan amalan apabila memenuhi syarat-syarat. Ya. Nah, adapun syarat-syaratnya yang pertama adalah seorang perawi tersebut bukan seorang perawi yang berdusta atau yang tertuduh telah berdusta, atau juga bukan orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Selanjutnya, syarat yang kedua itu hadis dhaif ini termasuk cakupan dalam hadis pokok yang bisa diamalkan. Selanjutnya, syarat yang ketiga itu ketika mengamalkan hadis dhaif ini tidak meyakini bahwa hadis tersebut, hadis dhaif ini itu berstatus kuat, tetapi sekedar berhati-hati. Baiklah, itulah tadi materi tentang klasifikasi atau pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.